Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, salam saudara-saudari kekasih Tuhan, salam Indonesia, salam New York, dan salam untuk Jerman dan Eropa sekitarnya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan ya, kita bersyukur kembali kita jumpa di acara kesayangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu kembali kumpul untuk mau bersekutu Tuhan dengan-Mu. Dan dengan saudara-saudara seiman. Kami mohon Engkau datang di tengah-tengah kami dan tolong bimbing dan berkati renungan pagi kami ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Sehingga nantinya renungan pagi ini menyenangkan hati-Mu dan diberkati untuk semua pendengarnya. Tuhan, tolong juga berkati nanti jaringan internet kami agar berjalan semua baik tanpa ada gangguan. Berkati dan urapi juga hamba-Mu Bapak Daniel, Bapak Gembala kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan nanti sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah nanti setiap kebenaran yang disampaikan menjadi berkat untuk kami dan untuk semua pendengar dimanapun berada. Berkati semua yang bertugas yang melayani pagi ini ya Tuhan. Dan segala gangguan apapun yang mengganggu renungan pagi ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, mari saya ajak semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban pikiran kita saat ini. Mari kita fokus dan konsentrasi untuk mau memuji Tuhan. Pagi ini dengan pujian pembukaan yang berjudul Mengenal-Mu, yang dibawakan oleh Ibu Murni, saya sendiri, dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa main gitar karena di Jerman adalah waktu tengah malam saat ini. Jadi harap dimaklumi ya. Jadi kita mendengar video saja. Baik, mari kita memuji Tuhan ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karyamu, puji Tuhan. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Amin, amin ya, amin. Luar biasa ya, pujian ini sangat indah sekali ya. Bahwa kita adalah ciptaan karya Tuhan yang terbaik. Dari itu marilah kita terus mengabdi kepada Tuhan saja. Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan. Hari ini kita masuk kepada tema belajar dari sejarah park yang kedua. Mari ya kita siapkan hati kita. Mari kita duduk dan mencatat poin-poin yang apa yang penting, apa yang nanti Tuhan pesankan untuk kita. Baik, silakan Pak Gembala kita. Terima kasih Bu Murni. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan terus bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan, bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih bahwa tetap Tuhan pelihara iman kami sehingga segala sesuatu kami mulai dengan
berserah diri kepada Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa hanya dengan Tuhan saja kami akan berhasil di dalam semua yang kami kerjakan. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu dapat bekerja di dalam hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga firman-Mu dapat kami jadikan sebagai pedoman melayani dan juga di dalam mengiring Engkau. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelum kita masuk di dalam poin-poinnya, kita baca dulu dari mana dasar saya menyampaikan poin-poin itu. Kita baca dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Dan minggu lalu kita sudah membahas sampai kepada ayat yang ke-4. Maka pada hari ini kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Nah, dari semua bacaan ini Bapak Ibu, kita akan tetap berfokus kepada ayat yang kedua. Jadi semua ayat-ayat saya akan uraikan dengan berfokus kepada ayat yang kedua yang berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Nah, jadi generasi kedua dari bangsa Israel, ya, angkatan yang lahir di padang balantara dari angkatan pertama yang keluar langsung dari tanah Mesir, itu sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan memanggil dan memberikan pesan-pesan khusus kepada mereka melalui Musa, ya, melalui Musa, supaya mereka merenungkan, melakukan satu penghayatan kembali, napak tilas kehidupan mereka selama 40 tahun di padang gurun itu. Bahwa itu adalah suatu perjalanan yang bukan sekedar mengembara dari satu tempat ke tempat lain yang kadang-kadang ada sukanya, kadang-kadang ada dukanya. Ya, kadang-kadang Tuhan memberi kelimpahan, tetapi juga kadang-kadang Tuhan membiarkan mengalami kehausan dan kelaparan itu. Ternyata di dalam semua yang terjadi di dalam kurun waktu 40 tahun itu syarat dengan tujuan-tujuan khusus dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan karena itu maka 3 tujuan pertama saya sudah sampaikan. Sekarang apa tujuan yang berikut yang Tuhan mau supaya bangsa Israel memahami selama perjalanan di padang gurun 40 tahun itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya, ini sangat-sangat tegas di sini bahwa Tuhan memang sengaja, ya, bukan membiarkan lalu bangsa Israel itu berjalan sendiri, tetapi Tuhan sengaja membawa mereka ke
padang gurun itu, ke dalam situasi yang penuh dengan kesulitan yang tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah diharapkan oleh bangsa Israel itu, ternyata itu dengan tujuan bahwa bangsa Israel itu sedang diajar oleh Tuhan. Seperti, nah ini perbandingannya, seperti seorang mengajari anaknya. Nah, seorang di sini utamanya bapak, tetapi orang tua di sini karena anaknya itu objeknya. Jadi ibu, bapak, kita semua tentu tahu ya, dan sudah menerapkan atau melakukan di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, itu kita melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak kita melalui melibatkan di dalam satu pekerjaan tertentu, ya, memberikan satu disiplin, ya, memberikan teguran, memberikan ajaran, ya, ajaran. Itu semua adalah pola-pola yang diterapkan secara umum oleh orang tua terhadap anak-anak. Dengan tujuan apa? Supaya anak mengerti, supaya anak semakin bertanggung jawab, semakin dewasa di dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi tujuan Tuhan membawa bangsa Israel beridar-idar selama 40 tahun di padang gurun, karena dia sedang menghajar, ya, bukan saja mengajar, tetapi juga menghajar bangsa itu, oleh karena bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi ini kadang-kadang saudara, tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, kita diizinkan Tuhan mengalami situasi-situasi yang sulit. Ya, saya minggu lalu sempat khawatir, saudara, karena adik saya dari Papua pulang kampung, tiba-tiba dia di kampung kena demam berdarah. Dia pergi ke puskesmas, dia dikasih obat karena petugas itu mengatakan kamu kena sakit tipes. Dia minum obat sakit tipes, bukannya bertambah baik, tetapi kepalanya makin pusing dan lain sebagainya. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa, ditemukan ternyata dia demam berdarah. Nah, diinfus, dikasih ini, dikasih itu, tetapi tidak ada perubahan. Sampai 9 hari di rumah sakit itu, saudara, dia bicara saja itu sudah begitu beratnya. Nah, saya sebagai kakak itu sudah berpikir jelek. Kalau sampai adik saya ini meninggal, mau tidak mau saya harus pulang. Kita baru selesai Natal. Nah, kita menghadapi rencana ke depan kami, keluarga gitu. Jadi dana ini bagaimana? Sementara kalau di Toraja orang meninggal itu ya harus pengeluaran yang tidak sedikit. Nah, jadi saya diizinkan Tuhan mengalami situasi yang menegangkan itu, ya, menegangkan itu. Tetapi pada hari Jumat atau hari Kamis minggu lalu itu saya bersukacita oleh karena sebelum itu dia sudah keluar dari rumah sakit, meninggalkan rumah sakit itu karena dia bilang saya di rumah sakit itu tidak ada perubahan dan kita mau beli ini beli itu juga susah. Jadi hanya dia keluar dari rumah sakit, pasrah, apapun terjadi jadilah kehendak Tuhan. Jadi saya semakin cemas. Akhirnya saya katakan, udah, adik tekun saja berharap kepada Tuhan. Dan hari Kamis atau hari Jumat yang lalu itu saya kaget oleh karena dia dengan suami, anak-anak dan cucu-cucunya itu sudah berjalan-jalan di alun-alun Tanah Toraja Utara itu. Jadi saya begitu senang, begitu bersyukur oleh karena Tuhan menyembuhkan adik saya ini secara luar biasa. Nah, selama 9 hari ada di rumah sakit itu saya mengalami satu pergumulan yang teramat berat. Tetapi dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu mengizinkan kita mengalami situasi seperti itu supaya kita semakin keras berseru kepada Tuhan, semakin berserah diri kepada Tuhan, karena ternyata dokter tidak bisa diandalkan sepenuhnya, alat-alat rumah sakit tidak bisa diandalkan karena punya keterbatasan, dan akhirnya yang dapat kita lakukan adalah Tuhan, jadilah kehendak. Nah, jadi itu pelajaran yang saya alami di dalam awal tahun 2024 ini. Diizinkan Tuhan untuk mengalami satu hajaran,
Tetapi ternyata di balik daripada ajaran itu, dia membuat saya untuk semakin percaya, dan itu membuat saya semakin giat untuk melayani, karena ternyata waktu hidup kita itu kita nggak tahu kapan batas akhirnya. Adik saya ini pulang untuk bersenang-senang dengan keluarga, anak, dan cucu-cucunya. Tetapi seandainya itu terjadi apa yang saya pikirkan, maka yaitu waktu itu kita tidak bisa prediksi. Nah, karena itu maka untuk sekarang ini sebagai satu refleksi dari kehidupan saya dengan pengalaman itu, saya harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih giat lagi, supaya di dalam waktu yang sisa ini saya bisa menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang qualified, yang mampu untuk mengajarkan firman Tuhan itu secara bertanggung jawab. Nah, jadi saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami situasi seperti itu, jangan terburu-buru untuk bersungut-sungut, jangan terburu-buru untuk marah kepada Tuhan, ngambek, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, atau bahkan kemudian pindah agama. Jangan, karena saudara sedang diperlakukan oleh Tuhan sebagai anak, dan seorang anak itu akan dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, ini surat Rasul Paulus yang ditulis 1000 tahun lebih kemudian daripada apa yang sudah dinyatakan oleh Musa kepada bangsa Israel itu. Ternyata sejalan, bahwa memang Tuhan itu memposisikan diri sebagai seorang bapa yang penuh kasih, yang punya rancangan yang indah, dan oleh karena itu anak-anaknya itu harus ditegur, harus dihajar, harus diberi ganjaran, supaya dia semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, dan semakin memperkenankan tuannya. Nah, justru kalau orang itu dibiarkan, maka jelas Alkitab di sini mengatakan orang-orang itu adalah anak-anak gampang, orang yang tidak diakui sebagai anak. Nah, jadi pelajaran yang kita pelajari dari bangsa Israel yang dibawa Tuhan berputar-putar 40 tahun lamanya itu, bahwa Tuhan menghajar, mengajar, tetapi menghajar supaya orang itu semakin menikmati indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang keempat atau yang pertama pada pagi ini, Bapak Ibu. Yang kedua, apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel beridar-idar 40 tahun lamanya di padang gurun itu? Ayat yang kelima, ayat yang ke-6 bagian ayat itu dikatakan supaya bangsa itu hidup menurut jalan Tuhan. Jadi tujuan dari ayat yang kelima tadi itu nyata di sini, bahwa dengan adanya didikan, adanya ajaran, adanya disiplin, teguran, hajaran itu, supaya bangsa Israel itu dapat hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi pernyataan ini menjadi satu refleksi yang langsung kepada bangsa Israel. Loh,
ternyata selama berjalan di padang gurun 40 tahun ini, karena kita tidak berjalan menurut jalan yang ditetapkan Tuhan, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan membiarkan kita mengembara ke sana kemari. Yang harusnya kita berjalan dengan waktu yang tidak makan bulan apalagi tahun itu, tetapi kita harus menempuhnya selama 40 tahun. Ternyata selama 40 tahun ini kita berjalan menurut pikiran kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri, dan sama sekali tidak pernah mau melangkah mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini konsekuensi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, saudara-saudara. Bahwa setiap orang yang berjalan menurut kemauannya sendiri itu, Tuhan akan berperkara dengan orang itu dengan mengizinkan untuk mengalami hal-hal yang tidak diharapkan di dalam kehidupannya. Dan tujuan Tuhan sebagai anak yang dikasihinya adalah dengan adanya teguran-teguran seperti itu, maka kemudian kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan manusia. Kita harus ikuti semua jalan, ketetapan, peraturan yang telah Dia tetapkan untuk kita. Ini penting, ya. Ini bukan hanya bagi jemaat, ini bagi pendeta-pendeta, karena ternyata pendeta-pendeta di berbagai tempat itu profesi kependetaan atau ya pelayanan kependetaan itu hanya dilakukan sebagai satu profesi untuk mendapatkan kehidupan, dan banyak pendeta yang tidak hidup di dalam kekudusan standar kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan, kudus sebagaimana Tuhan itu kudus. Ya, saya dituntun oleh satu teman karena kita berbincang-bincang di dalam kendaraan, lalu kita bicara tentang pendeta-pendeta yang jatuh. Lalu saya bilang sama dia, dari mana Bapak dapat data-data itu? Lalu dia bilang, buka aja Pak di YouTube pendeta-pendeta yang jatuh. Cuma saya belum buka sampai hari ini. Cuma di dalam kenyataannya langsung sudah saya temukan. Ya. Dan pendeta besar diberikan kepercayaan untuk menduduki pengurus di tingkat provinsi dari satu gereja. Istrinya sakit kanker dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh, karena dia dengan kekayaannya dia bisa kemana-mana, dengan ketenarannya dia bisa relasi dengan orang-orang yang penting termasuk dokter-dokter yang hebat, dia sudah berobat kemana-mana, tetapi istrinya tidak bisa ditolong. Nah, dia di tempat tidur tergeletak. Nah, lalu sementara itu dia melakukan sesuatu perbuatan dosa dengan adik ipar. Ya. Dipanggil oleh organisasi. Kenapa dia melakukan itu? Ya, dia marah karena dia bilang, kamu tidak memahami situasi perasaan yang saya alami. Akhirnya dikasih dari gereja mau mengundurkan diri atau mau dimundurkan. Hanya dia pilih untuk mengundurkan diri. Nah, jadi sementara itu mengundurkan diri, dia terus melayani, saudara-saudara. Tetapi hidup dalam situasi perilaku hidup seperti itu. Istri masih hidup, dia sudah bermain dengan perempuan lain. Jadi pendeta tidak berjalan sesuai dengan peraturan Tuhan. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian rumah tangga. Nah, karena itu ketika saya berbicara seperti ini bukan hanya berbicara kepada saudara, tetapi ini juga berbicara kepada diri saya supaya sebagai hamba Tuhan itu dapat terus berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalan di rel yang Tuhan sudah tetapkan menuju kepada tujuan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Mazmur 34 ayat yang ke-37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ini perintah.
maka akibatnya ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Pohon aras Libanon, ada Pak Aras di situ. Bagaimana kekarnya, bagaimana kokohnya. Dia mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit, tetapi dia bertumbuh dengan subur, ya. Dan itu di dalam ayat ini digambarkan dengan orang-orang yang sombong. Ketika dia jaya, dia melupakan Tuhan, tetapi kemudian Tuhan berperkara, ada dikatakan di sini, aku lewat, aku mengamat-amatinya, tetapi dia sudah lenyap. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tetap mengikuti jalan Tuhan di sini? Salah satu di dalamnya adalah hiduplah dengan rendah hati. Membuat satu pengakuan yang jujur, setulus-tulusnya dari dalam hati, bahwa saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Karena itu mutlak saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu Pemazmur. Ulangan 11 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini dari Musa lagi kepada bangsa Israel. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya, perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Ya, ini perintah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu adalah firman Tuhan, ketetapan Tuhan yang wajib untuk ditaati, dilakukan, dijalankan oleh bangsa Israel. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Akibatnya ayat yang ke-23, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Jadi orang yang senantiasa berpegang teguh kepada perintah ketetapan Tuhan itu diperkenankan Tuhan, sehingga dia akan disertai Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita sangat mengharapkan janji di ayat 23 itu. Bagaimana supaya kita menang atas persoalan-persoalan kehidupan kita? Ya, Musa mengatakan di sini harus dengan sungguh-sungguh berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan yang dari Tuhan disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Itulah yang disebut sebagai berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan, yang dimaksud dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu selalu mengikuti semua perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi saudara membaca Alkitab itu jangan hanya berkata, Tuhan, apa penghiburan, apa berkat, apa kekuatan yang saya dapat dari pembacaan ini. Itu sisi yang lain. Tetapi saudara juga harus bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki, apa yang harus aku perbuat melalui ayat ini. Itu balance-nya sebegitu. Kita menanyakan apa berkat Tuhan, kita juga harus bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena itu hukum yang sudah ditetapkan Tuhan, ada sebab, ada akibatnya. Nah, karena itu maka belajar kepada bangsa Israel bahwa orang yang perjalanan hidupnya itu akan berjalan mulus disertai Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Nah, pelajaran bangsa Israel atau tujuan yang harus dipahami oleh bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka beridar-idar di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang menghajar mereka supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 6b. Tetapi saya bacakan mulai dari kalimat pertama.
Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Kita lompat ke bagian B-nya, dengan takut akan Tuhan. Ya. Jadi orang yang berpegang pada perintah Tuhan harus juga nyata di dalam hidupnya satu sikap hidup bagaimana dia memiliki rasa takut, rasa hormat, rasa gentar kepada Tuhan. Ini kan kadang-kadang tanpa sadar kita abai di sini. Ketika kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai hamba Tuhan, kita lupa bahwa kita ini hanya bisa melayani karena dipercayakan Tuhan. Lalu dengan tanpa sadar itu kita mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. Ingin disanjung, ingin dipuja. Ini sesuatu yang tanpa disadari oleh banyak orang, dan itu terjadi oleh karena di dalam dirinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Saya merenungkan dari Nats Natal kita kemarin itu, saudara, ya. Dari nats yang sama, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Itu ternyata di situ ada beberapa pokok penting yang bisa kita jadikan sebagai satu pokok renungan. Salah satu yang saya renungkan terakhir ini, dan saya lagi menunggu waktu untuk bisa menyampaikan itu kepada teman-teman hamba Tuhan di kelompok yang lain, itu adalah bahwa semua orang yang mendengarkan kisah atau cerita dari gembala-gembala orang-orang sederhana itu menjadi heran. Saya bertanya, kenapa orang-orang yang sederhana itu bisa mengherankan orang-orang yang ada di peristiwa kelahiran Yesus itu? Saya pelajari, ternyata salah satunya adalah maka pulanglah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Jadi gembala-gembala itu tidak berbangga diri, tidak merasa diri lebih spesial dibandingkan dengan orang lain oleh karena mereka telah mengalami satu lawatan khusus dari malaikat-malaikat. Tetapi apa yang mereka alami itu membuat mereka semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan karena itu mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Ini satu sikap yang wajib kita pelajari dari gembala-gembala itu. Berbeda dengan Herodes, dengan otoritasnya, dengan kuasanya, dia bertindak semena-mena untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, dan karena itu dia tidak diberkati Tuhan melalui Natal itu. Nah, jadi sekilas saya sambungkan ke situ untuk mengambil satu contoh bahwa orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang tidak mengambil kemuliaan Tuhan bagi dirinya, tetapi orang yang memberikan kemuliaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena merasa bahwa saya ini tidak bisa untuk menjadi orang yang dihormati, orang yang dimuliakan di dalam hidup. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu. Jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang takut Tuhan. Jadi operator, jadi apa saja, jadilah operator yang takut akan Tuhan. Jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi singer yang takut akan Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan itu tidak untuk kepentingan kita sendiri, tetapi sebagai satu ekspresi bahwa kita hormat, bahwa kita kagum, bahwa kita ingin untuk memuliakan Tuhan, maka itulah yang diperkenankan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah disendirikan oleh Tuhan. Milikilah di dalam dirimu
rasa takut, rasa kagum, dan rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang ketiga pada hari ini. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel beridar-idar di padang gurun supaya bangsa Israel takut akan Tuhan. Ternyata dia bisa menghukum, ternyata dia mulia, dia maha kuasa, dan karena itu kita harus hormat kepada Tuhan. Demikian saudara dan saya juga, pelajaran bangsa Israel itu harus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, pelajaran yang keempat hari ini, yang ketujuh dari Ulangan pasal 8 itu, ya, bahwa ternyata janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ingatlah akan perjalananmu selama engkau di padang gurun 40 tahun. Kamu memberontak, kamu melawan, kamu marah, kamu bersungut-sungut kepada Tuhan, yang sebenarnya Tuhan itu bisa saja melenyapkan kamu, mengenyahkan kamu dari permukaan bumi ini, kemudian dia melakukan sesuatu yang lain untuk kepentingan dirinya. Tetapi ternyata selama 40 tahun kamu menyakiti, kamu mengecewakan Tuhan itu, ternyata janjinya itu tidak sedikit pun mengalami perubahan. Ya, saya baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-10. Ya, sementara saya membaca lembah-lembah yang penuh dengan danau itu saya terbayang kembali dalam pikiran saya video yang saya pernah nonton tentang bagaimana Cina membangun dam, ya, pengairan, dengan mengerahkan alat-alat yang canggih sebegitu banyak, mengerahkan ahli-ahli dan dengan anggaran yang begitu besar. Jadi untuk mendapatkan air, untuk mengairi pertanian di Cina itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu bahwa ada sungai-sungai, ada mata air, dan ada danau-danau yang siap untuk menghidupkan pertanian daripada bangsa itu. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sejak awal, coba saya lupa ayatnya, tetapi ada di Keluaran. Tuhan memanggil Musa supaya pergi ke Mesir dan membawa Mesir itu keluar dari perbudakan Firaun, membawanya ke tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Itu di Keluaran pasal 3. Melintasi waktu yang begitu lama dengan situasi, kondisi, tindakan, perbuatan, sikap orang Israel yang mengecewakan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak sedikit pun bergeser dari janjinya, bahwa apa yang telah dia janjikan itu akan tetap dia lakukan, sekalipun bangsa Israel mengecewakan Tuhan. Nah, jadi saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk saudara pegang di dalam kehidupan saudara, bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan secara sepihak itu ternyata tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh apapun, apalagi oleh dirinya sendiri. Ini ada 2 ayat yang
Saya perlu bacakan. Ya. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi ternyata Tuhan itu setia kepada janjinya. Ternyata Tuhan itu juga setia kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel tidak setia, janji Tuhan itu tetap bagi mereka. Nah, bukankah ini sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita kepada saudara dan saya? Kadang-kadang saudara ada di dalam hidup kita ini sikap-sikap atau pikiran-pikiran, niat hati juga yang buruk, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tetapi itu sama sekali tidak membuat Tuhan bergeser dari janjinya kepada kita. Nah, karena itu maka pelajaran yang sangat berharga dari kisah bangsa Israel di padang belantara 40 tahun itu, kita dapat melihat Tuhan itu setia kepada janjinya. Mazmur 89 ayat yang ke-35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Oh, saudara, ya. Betapa Tuhan itu setia, betapa Tuhan itu suci, sehingga apa yang telah dia janjikannya itu tidak mungkin dia akan ingkari. Karena kalau dia mengingkari apa yang telah dia janjikan, kesetiaannya gugur dan juga kesuciannya dengan sendirinya gugur. Tetapi terbukti bahwa Tuhan setia, dan itu berarti Tuhan itu tetap di dalam kemaha kudusan, kemaha suciannya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam situasi yang bagaimanapun, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kembali kepada pengalaman saya tadi itu. Ya, sebagai hamba Tuhan, sudah melihat bahwa Tuhan menetapkan manusia itu lahir, kemudian mati. Jadi saya sudah berpasrah, Tuhan, kalau engkau mengambil adik saya, ya ambillah gitu ya. Dalam keputusasaan. Tetapi terbukti kemudian bahwa Tuhan menolong, dan itu saya temukan Tuhan tidak terpegantung kepada pikiran saya, tidak terpegantung kepada kemauan saya, tetapi Tuhan itu tergantung kepada dirinya sendiri dan kepada janjinya. Nah, Tuhan tidak akan pernah melalaikan semua yang dia janjikan kepada Bapak Ibu. Karena itu mari kita belajar setia sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Nah, jadi 4 tujuan Tuhan dari bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun itu adalah supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka sedang dididik oleh Tuhan. Supaya mereka hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, dan supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu setia. Firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bertolak dari pengalaman bangsa Israel, tetapi kemudian harus terefleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang juga hidup di dalam iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga firman-Nya ini dapat kita pahami dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga dari bangsa Israel. Perjalanan yang penuh dengan liku, yang penuh dengan onak dan duri. Tetapi sekarang kami mengerti bahwa dari perjalanan yang begitu sulit itu, ternyata ada pelajaran-pelajaran berharga yang wajib untuk kami pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, kiranya Roh-Mu dapat memateraikan dalam hati, dalam pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat hidup sebagaimana yang sudah kami dengar pada hari ini. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, ya Tuhan, tetapi kiranya Roh-Mu terus berbicara kepada segenap umat-Mu. Kami berdoa berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Amin, amin ya. Puji nama Tuhan ya. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Sangat kita semua pasti diberkati ya firman ini. Nanti saya anjurkan untuk kembali lagi mendengar firman ini. Supaya meresapin ya di hati kita masing-masing ya. Terima kasih Pak Daniel untuk firman yang sungguh-sungguh memberkati kita semua. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk melanjutkan renungan pagi kita, untuk meresponi firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi kembali dengan berjudul Ku Bersyukur Bapa. Mari ya kita bernyembah Dia, menyanyi dimanapun ibu bapak saat ini berada ya. Konsentrasi untuk memuji Tuhan. Yang bernyanyi yang berjudul Ku Bersyukur Bapa yang dibawakan oleh saya sendiri. Dipersilakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kau baik Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, baik. Ku bersyukur Engkau baik Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ya, amin ya, amin. Kita bersyukur banyak sudah ya Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dari itu kita tetaplah setia, bersyukur dan bersyukur walau kita kadang jatuh bangun dalam menghadapi kehidupan ini. Namun, marilah kita tetap bersyukur karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita semua. Bersyukur dan bersyukur. Baik, mari kita satu hati untuk berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu, Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, di dalam renungan pagi ini, sehingga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Benar ya Tuhan firman-Mu. Firman itu pelita bagi kakiku. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Bapa agar kami sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu ini untuk menyenangkan hati-Mu saja. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap di dalam firman-Mu. Biarlah setiap yang kami lakukan Tuhan, untuk selalu berdasarkan di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jika ada sesuatu yang kami lakukan karena kepentingan kami sendiri Tuhan, karena ketidaktaatan kami, karena kesombongan kami mohon Tuhan ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Semoga kami ya Tuhan, membuka hati kami Tuhan untuk terus mau mengikuti Engkau ya Bapa. Karena tidak ada yang baik di dalam hidup kami, selain hanya menggantungkan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Daniel yang Tuhan sendiri telah mengantarkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa
Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala kami ini dan urapi dia Tuhan. Berkati semua pelayanan Bapak Gembala kami ini dimanapun dia melayani Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi seluruh keluarga Bapak Gembala kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sema Adonai ya Bapa. Kiranya Sema Adonai ini terus dipakai untuk menyatakan, menyuarakan suara kebenaran-Mu Tuhan, agar banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan antarkan juga untuk pembicara untuk hari Senin sampai Sabtu Tuhan. Karena Engkau juga memberkati mereka Tuhan dan memberkati keluarga mereka. Tuhan, kami juga membawa untuk tim Sema Adonai. Kiranya Engkau mensatukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau menginformasikan bahwa tiap hari Senin dan hari Sabtu, tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Jika ada yang memerlukan dukungan doa, jangan segan-segan memberitahukan kepada kami. Atau bisa naik ke Zoom Sema Adonai untuk bersama-sama berdoa dengan tim Sema Adonai. Seperti biasanya doa syafaat nantinya tidak di-live-kan. Harap dimaklumin. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita saat ini, marilah kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Pak Daniel Palungan. Dipersilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini melalui renungan pagi Sema Adonai. Kami diajar oleh Tuhan untuk belajar kepada pengalaman hidup yang pahit dari bangsa Israel dan berikan kami hikmat melalui Roh-Mu supaya apa yang menjadi kegagalan bagi bangsa Israel itu menjadi keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri cara renungan pagi Sema Adonai hari ini Bapa. Kami mohon supaya semua aktivitas kami sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan maupun juga di dalam peristirahatan kami, terutama saudara-saudara kami yang ada di Jerman, biar semuanya dapat kami lakukan dan kami nikmati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan berakhirnya doa berkat, renungan pagi kita sudah selesai. Sampai jumpa besok pagi ya. Hadir bersama-sama dengan kami. Salam, Tuhan Yesus memberkati.